Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Habibur Rahman dengan NIM 2124101039. Lanjut. Saya Raffi Fernanda dengan NIM 2124 1010 3063. Saya perkenalkan, nama saya Rahmatullah Fadilah dengan NIM 2124 1010 3026. Ya, jadi di video kali ini kita akan menjelaskan struktur data linked list. Ya, langsung saja. Oke, baik untuk materi awal overview akan saya jelaskan. Nah, untuk linked list ini adalah sebuah struktur data yang berbentuk struktur data linear berbentuk rantai simpul di mana nanti setiap simpulnya menyimpan dua item yaitu nilai data dan juga pointer. Nah, di sini bisa dilihat untuk data strukturnya itu bersifat dinamis, dapat berubah ukurannya. Nah, lalu untuk setiap elemennya itu menunjuk ke elemen lainnya. Nah, lalu ada penggunaan memorinya itu lebih efisien dibandingkan array maupun list. Jadi untuk penggunaan memorinya itu kita bisa menambahkan, jadi kita mulai dari start node awal, lalu kalau kita ingin menambahkan list selanjutnya kita bisa menambahkan. Jadi kita tidak mematok berapa panjangnya atau length-nya itu berapa. Jadi kita bisa step by step untuk penambahan value atau pointer-pointer di dalam linked list-nya ini. Nah, untuk simpul pertama dari linked list itu bisa dinamai dengan head atau simbol kepala. Nah, lalu ada ADT operasi. Nah, ini ada ADT, pertama ada ADT data itu disebut node. Nah, node-nya itu lalu ada ADT operasi. Nah, untuk ADT operasi ini ada beberapa operasi yang bisa dilakukan di dalam linked list ini ya. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada add, itu menambahkan. Nah, nanti untuk penambahannya itu sesuai dari di mana titik lokasi yang ingin kita tambahkan. Contohnya antara node 1 dan node 2 itu bisa kita sisipkan ke dalam, kita sisipkan node baru di antara jarak node 1 dengan node 2 itu. Jadi untuk node 2 itu akan beralih ke node 3, sedangkan node yang baru ditambahkan itu akan masuk ke dalam node 2. Lalu ada remove, ini untuk menghapus node-nya. Lalu ada pick untuk mencetak semua data atau semua nilai dari linked list-nya tersebut. Setelah itu ada find-node. Nah, untuk find-node ini digunakan untuk mencari node-node-nya tersebut terdapat di indeks ke berapa. Ataupun sebaliknya, kita ingin mencari node-nya itu berdasarkan indeks, itu juga bisa. Lalu untuk size ini adalah ukuran dari linked list-nya tersebut. Jadi untuk setelah kita melakukan sebuah operasi dari linked list itu, kita bisa mengecek berapa size dari linked list yang telah kita gunakan atau yang telah kita buat. Next. Nah, untuk pertama ini ada single linked list. Nah, untuk single linked list ini adalah linked list unidimensional. Jadi kita hanya dapat melintasinya dalam satu arah, yaitu dari arah simbol kepala atau head ke simbol ekor. Nah, di sini ada start node atau head. Nah, itu ada data pertama. Lalu ada node-nya itu di belakang datanya. Jadi apabila ada sebuah data-data baru, itu masuknya ke node. Lalu dimasukkan ke data selanjutnya. Ini ada node data, bisa dilihat di sini. Itu terdapat di belakang dari data-datanya. Nah, untuk data yang terakhir itu otomatis akan bernilai 0 atau non kalau di belakangnya tidak terdapat data-data lagi. Oke, next. Nah, untuk datanya itu seperti ini. Untuk data awal itu adalah value yang tersimpan. Ini adalah sebuah konstruktor ya. Nah, class node. Nah, ini adalah sebuah konstruktor, yaitu ada variabel start data dan juga next. Nah, untuk data ini untuk head-nya itu apa, lalu untuk next itu value atau indeks selanjutnya itu apa. Kalau
indeks selanjutnya itu tidak ada, akan bernilai non. Nah, oke, saya di next. Nah, ini adalah single linked list-nya. Nah, untuk seperti ini tadi. Nah, untuk nilai awalnya itu adalah sebuah data-data. Lalu untuk indeks selanjutnya itu ada di sebelahnya yang ada panah hijaunya ini adalah noun-nya atau node-nya. Nah, oke, nanti untuk pergeser sebentar. Nanti apabila kita ingin menambahkan data baru, nah data yang terdapat di node ini akan terisi data baru, lalu pindah ke node selanjutnya yang berisikan sebuah data, dan seterusnya sampai akhir. Nah, apabila di sini ada di nol ini ada data baru yang ingin kita tambahkan, maka di sini akan ganti data baru. Lalu di sebelah kanannya 0, ini adalah datanya. Nah, untuk nolnya itu pindah ke belakang sendiri. Nah, oke. Untuk operan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada operan. Sini kita buat konstruktor, buat kelas baru lagi. Ini ada konstruktor, nah isinya ada head dengan defaultnya ada none dan length atau panjang dari link list tersebut. Sini juga defaultnya nol. Lalu kita ada operan atau operasi at last ini untuk menambahkan not baru pada akhir link list. Jadi eh, di at last ini itu menggunakan isinya ada file atau value itu eh, pertama kita buat new node-nya dulu. New node itu dengan node mengambil dari value yang kita isikan. Nah, jika belum ada node, itu ada if, jika head-nya itu masih none, maka eh, head-nya atau ya head-nya itu kita isi dengan node baru tersebut. Node baru yang sudah kita isi dengan value. Lalu jika sudah ada node-nya, kita masuk ke else, kita mengambil dulu atau mengopikan head-nya ke variabel current node atau node sekarang. Nah, while jika node sekarang node sekarang pointer node sekarang yaitu current node next eh, itu while-nya itu untuk mencari node dengan pointer yang kosong. Nah, kita menggunakan perulangan while untuk melooping mencari node-node yang kosong tersebut. Jika ada node-nya kita next. Jika node sekarang jika node sekarang itu ada isinya, maka kita next ke node berikutnya sampai menemukan node yang kosong. Nah, jika ada node yang kosong, maka kita isi dengan new node tersebut. Di situ ada current node next, nah itu kita isi dengan new node. Dan eh, panjang dari link listnya pasti bertambah satu. Di situ ada set length tambah satu. Nah, itu untuk yang atlas. Lalu untuk yang adverse, eh, hampir sama. Kita juga punya parameter value. eh, Sama kita buat new node-nya dulu, buat node barunya yang diisi dengan value. Lalu eh, kita bisa tetapkan dulu menambah panjang dari jenisnya kita tambah satu. Lalu eh, new node next itu pointer dari node baru kita sambungkan ke head-nya. Jadi kan uh, linus itu awalnya dari head. Nah, jika kita menambahkan adverse atau yang awal, berarti kan kita menyambungkan pointer dari headnya ke node baru tersebut. Jadi kan bisa node tersebut ketambah di awal gitu. Jadi headnya sama dengan new node. Jadi kita mempunyai node baru di awal. Seperti itu. Lanjut. Berikutnya ada insert. Nah, insert ini adalah
operasi untuk mensisipi node di antara dua node. Misalkan ada node 0 dan node 1 dan kita akan mensisipi di antara node tersebut. Maka seperti yang dijelaskan sebelumnya, node baru tersebut akan berindeks 1 dan node lama tadi akan geser ke sampingnya jadi indeks 2. Nah, di sini di insert kita punya dua parameter, indeks dan value. Nah, ini indeks ya seperti biasa kita untuk menetapkan indeksnya mau kita sisipkan di indeks yang mana ya seperti itu. Lalu di sini ada assert, ini untuk exception saja. Jadi untuk mengevaluasi gitu indeksnya. Jika indeks yang dipilih itu kurang dari 0 dan lebih atau melebihi dari panjang dari link listnya, maka itu kan tidak terpenuhi. Maka indeks out of range. Lalu masuk ke if, jika indeksnya sama dengan 0, maka itu kan seperti yang tambah node di awal, maka kita pakai operasi sebelumnya. Jadi kita tinggal pakai add first. Lalu kita tinggal tambahkan value-nya. Dan lalu untuk yang di CCP kita seperti biasa membuat node baru, new node, dengan memasukkan value-nya pada node. Lalu current node sama dengan self head itu kita mengcopy head-nya, kita masukkan ke variabel current node atau node sekarang. Nah, di sini ada perulangan for x in range index x min 1 ini untuk mengevaluasi. Jadi kita untuk berpindah-pindah inisialisasi gitu. Jadi misalkan kita pilih akan mensisipkan di antara node 1 dan node 2. Nah, jadi kan indeks min 1 berarti kita indeksnya adalah indeks ke 1. Jadi kita melakukan perulangan 1 kali untuk menggeser current node-nya. Jadi current node sekarang itu kita di indeks 1. Nah, current node sekarang itu kita sama dengan pointer dari current node saat ini. Jadi untuk pointer current node yang lama itu kita sambungkan ke node yang baru dibuat. Itu. Di sini kan new node next itu kan pointer dari new node-nya. Nah, kita sambungkan dari current node. Current node-nya kan di indeks 1. Nah, jadi pointernya di node indeks 1 kita sambungkan ke new node. Lalu current node next itu sama dengan new node ya untuk mensisipkan node baru tersebut di antara indeks 1 dan indeks 2. Sedangkan untuk pointer di new node kita sambungkan ke node lama yang berikutnya, node indeks 2 tersebut. Dan lainnya nambah 1. Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini ada sebuah fungsi. Nah, ini fungsinya union. Nah, untuk union ini nanti digunakan untuk menggabungkan antara dua linked list. Nah, ini ada parameter linked list di dalamnya dan juga ada self. Buat pendefinisian saja untuk self-nya. Pertama ini ada surround node. Nah, ini untuk surround node ini variabel yang digunakan untuk peletakan head linked list-nya. Nah, ini ada subhead-nya. Lalu kita melakukan sebuah pengecekan dengan while surround node next. Nah, itu mengecekkan semua node. Nah, setelah itu setelah melakukan pengecekan dengan perulangan ini, maka variabel surround node ini itu ada pemanggilan variabel surround node. Nah, itu di dalamnya itu surround node next. Jadi surround node next itu maksudnya variabel linked list yang barusan ditambahkan. Jadi yang akan digabungkan dengan linked list yang awal. Jadi ada linked list yang pertama dan juga kedua itu mau digabungkan. Nah, itu linked list yang kedua itu termasuk surround node.next.
Nah, sedangkan Surenot itu adalah Surenot itu adalah linked list yang awal. Nah, untuk penggabungannya itu menggunakan self-head dari Surenot next-nya. Nah, ini ada pembahasan Surenot.next itu sama dengan linked list.head. Nah, lalu setelah melakukan setelah ini fungsi yang digunakan untuk penggabungan dua linked list. Nah, setelah itu untuk di line 84 ini termasuk sum. Nah, sum itu digunakan untuk menjumlahkan semua data di dalam sebuah linked list. Nah, di sini dalam sama seperti yang awal, itu pendefinisian awal subheadnya itu diletakkan ke dalam sebuah variabel. Ini ada variabel Surenot. Nah, ini untuk menyimpan variabel subheadnya. Jadi head dari atau titik utama dari linked listnya. Nah, lalu ada variabel sum. Ini nanti digunakan untuk menyimpan value yang setelah dilakukan penjumlahan di semua datanya. Nah, setelah itu while Surenot next itu digunakan untuk mengecek semua data yang terdapat di dalam linked list. Karena nanti penambahannya itu berulang kali, maka kita gunakan sebuah perulangan. Nah, di sini kita gunakan perulangan while. Nah, setelah itu sum kita tambahkan semua data itu plus sama dengan surenot.data. Jadi semua datanya tadi dimasukkan ke dalam sebuah sum dengan metode penjumlahan. Nah, lalu setelah itu surenot sama dengan surenot.next. Nah, jadi semua datanya tadi itu dilakukan secara berulang kali, mulai dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu, setelah melakukan perulangan, sum sama dengan surenot.data. Itu melakukan perulangan secara terus-menerus. Setelah hasilnya terpenuhi, masuk ke dalam sum, itu kita return agar bisa terjadinya perulangan tersebut. Jadi, setelah melakukan penjumlahan, itu langsung di return ke sum yang awal ini. Oke, berikutnya adalah fungsi auto sort add. Di sini fungsi ini merupakan fungsi untuk melakukan sorting pada data yang dimasukkan agar bisa terurut. Jadi di sini ada def auto sort add dengan parameter val. Seperti biasa kita buat new node-nya dengan isinya ada value. Lalu kita mengcopy head-nya ke variabel current node. Berikutnya kita menseleksi apabila pada link list tersebut itu masih kosong atau tidak ada node-nya. Sini menggunakan if jika head-nya itu none atau kosong, maka langsung menambahkan node yang baru tersebut di head-nya dan link-nya nambah 1. Jadi langsung ditaruh di depan gitu. Kan karena link list-nya masih kosong. Berikutnya kita lakukan perulangan untuk current node-nya untuk mengevaluasi tempat mana yang cocok disisipi oleh node baru tersebut. Kita menggunakan while pointer current node saat ini dan value lebih besar dari current node berikutnya. Jadi kita mengurutkan node baru tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi konsepnya jika node baru tersebut lebih besar dari node saat ini atau current node, maka lanjut geser ke kanan. Tapi jika sudah node berikutnya itu lebih besar dari node yang baru, maka perulangannya berhenti dan node baru tersebut akan disisipi di tempat tersebut. Ya, konsepnya seperti itu. Lalu ini new node next ini adalah pointernya sama dengan pointer saat ini. Jadi dihubungkan setelah disisipi pointer dari node sebelumnya itu mengarah ke node yang baru yang di bawahnya itu karena node next sama dengan new node. Dan setelah disisipi lengthnya nambah 1.
Selanjutnya itu ada ini ya, reverse list. Jadi reverse list ini membalikan urutan listnya dari depan menjadi di belakang, yang belakang menjadi depan. Nah, yang pertama itu kita akan mengcopy kepalanya terlebih dahulu. Nah, di dalam reverse list ini kita membutuhkan sebenarnya nanti ada 3 variabel. Yang pertama itu previous node-nya, yang kedua itu ada next node-nya, node setelahnya, dan current node-nya atau node saat ini. Itu nanti kita akan butuhkan 3 node itu. Nah, jadi pertama dulu ya, kalau misalnya nggak ada listnya masih kosong, atau listnya cuma satu, itu kita tidak perlu membaliknya. Karena ya cuma kosong sama satu tidak perlu dibalik. Nah, tapi ya, kondisi yang mau kita reverse itu yang listnya lebih dari satu. Jadi alurnya seperti ini. Pertama itu kan ada start. Nah, jadi misalnya saya akan buat di sini 3 not atau 4 not. Nah, ini buat not dulu. Nah, ini ada notnya. Kemudian kita isi next node-nya. Nah, ini ada next node. Next node-nya itu dengan ini. Nah, ini adalah next node. Ini variabel current node. Dan ada variabel previous node. Nah, previous node-nya. Awal-awal itu previous node-nya adalah non. Karena dia tidak menunjuk kemana-mana previousnya. Satu itu non. Nah, gini. Non ya. Nah, jadi alurnya itu kita tentuin next node-nya. Oke, ini next node-nya. Nanti akan diisi. Kemudian current node-nya itu adalah pointer current node-nya itu nanti akan menunjuk ke sini. Yang asalnya ke sini, nah dia akan ganti ke sini, ke sebelah kirinya. Nah, dia akan ganti ke sini. Kemudian previous node-nya bakal maju ke sini. Nah, ini jadi previous node nantinya. Dan current node-nya nanti ini bakal pindah ke sini. Nah, begitu selanjutnya kalau listnya ada banyak juga. Dia ngulangin lagi dari atas next node-nya. Dia pindah ke sini. Ini next node-nya jadi di sini. Ini dihapus. Terus pointer current node-nya dia pindah jadi ke sini pointernya nanti. Nah, pointernya jadi ke sini nanti. Oke, pointernya udah dipindahin. Previous node-nya pindah jadi ke sini. Terus current node-nya nanti pindah ke sini lagi, ke setelahnya. Dan seterusnya seperti itu. Dan jika sudah sampai akhir, nah ini sudah sampai akhir sini ya, nanti loopnya akan berhenti, terus sel head-nya itu akan dipindahkan yang asalnya di awal, misalnya di sini, ini adalah head-nya, jadi di sini. Karena kita sudah ada informasi self head-nya ini. Dari node ini sudah ada informasi node akhirnya. Ya, kita pindahkan sini node. Ini adalah startnya nanti. Nah, dan dipindahin, jangan lupa yang ini, node ini, pointernya juga diubah ke sini. Nah, ini pointernya diubah ke sini. Yang asalnya non, sekarang pointer jadi ke sini. Nah, itu pada cara kerja reverse list. Selanjutnya, operan pop ya, pop atau menghapus indeks tertentu. Jadi, anggaplah saya punya 4 not ya, linked list yang isinya 4 not seperti ini. Oke, saya ingin menghapus indeks kedua. Ini indeks kedua. 0 kan dihitung dari 0, 1, 2, 3. Ini menghapus indeks 2. Oke, sebelumnya ini dulu ya.
jika indeks is none atau defaultnya, jadi kita kalau tidak ada pop, cuman pop aja gini, kita panggil pop kosong, berarti ini kita asumsikan kita menghapus yang paling belakang, seperti ini. Dia akan menghapus yang paling belakang. Indeksnya berarti self length, misalkan ini lengthnya 4 dikurang 1 jadi 3. Nah, berarti ini nanti akan menghapus indeks 3. Nah, jadi kita asumsikan kalau kosong. Nah, tapi kalau ingin menghapus indeks 0, berarti kita cukup memindahkan head ini nih, head yang asalnya ada di sini, headnya pindah jadi ke sini, ke pointer selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah self head pointer yang ada di headnya tersebut. Nah, itu adalah node selanjutnya. Terus lengthnya panjangnya dikurang 1 karena dihapus. Nah, misalkan kita ingin menghapus di 2, oke, anggaplah kita ingin menghapus di indeks 2. Maka current node-nya kita kopikan dulu. Kita kopikan current node ini, self head ini jadi current node, kita kopikan. Kemudian nanti dia akan nge-traverse ke indeks min 1. Dalam hal ini adalah indeks min 1 adalah 1 ya. Indeks min 1 kan indeksnya 2, berarti kita nanti bakal nge-traverse current node-nya itu jadi di sini. Ini adalah current node-nya. Nah, ini adalah current node. Dan deleted node-nya adalah ini. Ini adalah deleted node. Deleted node-nya adalah current node pointer atau apa ya, data yang ada di pointer ini. Nah, data yang ada di pointer ini, pointer sebelumnya itu adalah current node-nya. Itu adalah deleted node-nya. Sedangkan ini adalah current node-nya. Nah, yang kita di sini adalah bagaimana caranya kita menyambungkan node ini ke node yang ini, ke node selanjutnya. Nah, caranya adalah kita membutuhkan deleted node informasi dari deleted node ini. Karena deleted node ini dia mempunyai informasi node selanjutnya ini. Dia mempunyai informasi node selanjutnya. Jadi kita copy. Jadi kita butuh informasi deleted node. Deleted node karena nanti dimasukkan node yang di sini itu dimasukkan ke current node ini. Nah, nanti tinggal di copy aja. Ini ke node 3 ini ditunjuk pointer. Di sini dia menunjuk ke pointer yang 3 ini. Oke, jadi itu adalah yang pop. Kemudian find node. Jadi ini untuk cari indeks ya, simpelnya. Dia bakal nge-traverse ke node yang akan kita cari. Misalnya kalau ke node misalnya kita cari node 2 nih. Jadi dia akan terus traverse current node X. Nah, ini dia nge-traverse sampai 2 kali. Dia nge-traverse ke sini dan nge-traverse ke sini. Karena ini sudah mengandung informasi node 2, jadi cukup nge-traverse atau jalan sebanyak 2 langkah. Oke, ini adalah yang time node. Kalau yang pick node sama, dia akan nge-traverse misalnya ada 4. Nah, ada 4. Jadi ketika dia nge-traverse, dia juga akan nge-concat value-nya ya, atau datanya. Data tiap-tiap node-nya. Misalnya node 1 itu data 1 di-concat dengan data 2, di-concat dengan data 3, terus yang terakhir adalah di-concat dengan data 4. Terus kalau udah di-concat, nanti tinggal diubah, tinggal di-print aja. Gitu. Ini adalah fungsi pick ya. Oke, ini
Untuk demonya akan saya tampilkan. Ini demonya. Oke, jadi yang pertama itu adalah dia menambahkan huruf atau karakter A di awal ya. Ini ada yang menambahkan karakter A. Kemudian soal 2 itu dia menambahkan ini ya, range X, menambahkan angka di akhir-akhir. Itu di akhir karena 0 terlebih dahulu dibuat jadi 0, terus nanti ditambah lagi 1. Kemudian soal 3 dia nambahin karakter B di akhir. Ini ada di akhir tuh, B di akhir list. Ini juga sama, cuman ini angka terakhir. Berarti kalau range 11 yang terakhirnya itu harusnya 10. Kita cek kalau terakhirnya 10 benar, terakhirnya 10. Kemudian insert di indeks ke 0. Insert indeks ke 0, kita lihat soal 5 itu benar, jawabannya ini 0 terus 01. Berarti tidak benar, ini insert di indeks pertama, di indeks ke 0. Kemudian yang soal 6 ini indeks insert di indeks keempat. Coba kita cek keempat, kita tambahkan dengan huruf X 1 2 0 1 2 3 X. Ada benar ini, dia sudah nambah huruf X di indeks keempat, menambah X sebanyak 10 kali, sebanyak 11 kali. Oke, dan ini fungsi pop ini buat ini yang hapus. Kita lihat oke, indeks 0 0 1 ya, terakhir ini 1 sebelum dihapus, dan sekarang satunya udah hilang, berarti udah berhasil dihapus. Ini juga sama, indeksnya 0 karena asumsinya default, enggak asumsinya default ini harusnya popnya paling terakhir ya, 10 berarti terakhir. Kita cek 10, dan ketika di pop default 10-nya hilang, berarti sudah benar. Sekarang kita hapus indeks ke 1. Coba kita hapus indeks 1. Indeks ke 1 itu adalah A. Sekarang kita hapus indeks A-nya, jadi sisa 1. Oke, berarti sudah sesuai ya dengan fungsinya, dengan masing-masing fungsi yang ada di atas ini. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa soal. Pertama, kita disuruh untuk membuat sebuah list kosong dengan kode kelas linked list, bisa dilihat di drive. Nah, setelah itu buatlah data 9 menggunakan operasi tambah di awal. Gambarkan isi list saat ini. Selanjutnya, masukkan data 2 menggunakan operasi tambah awal, gambarkan list saat ini. Selanjutnya ada masukkan data 6 menggunakan operasi tambah akhir, gambarkan isi list saat ini. Selanjutnya masukkan data 11 menggunakan operasi tambah di akhir, gambarkan isi list saat ini. Selanjutnya masukkan data kedua di indeks pertama, gambarkan data list pada saat ini. Nah, untuk soal yang terakhir, masukkan data 12 di indeks keempat, gambarkan list saat ini. Nah, untuk hasil drive code-nya itu seperti ini. Nah, pertama ini ada link mylist, variabel mylist itu menyimpan kelas linked-nya. Setelah itu mylist pertama kita disuruh menambahkan data, yaitu ada value-nya 9. Nah, setelah itu ditambahkan lagi data itu add fresh. Nah, itu value-nya 2. Lalu kita panggil lagi mylist.addLast. Di akhir, untuk penambahan di akhir itu adalah value-nya 6.
Dan penambahan atlas dari yang terakhir itu adalah 11. Untuk hasil outputnya seperti yang di samping. Di line 163 ini ada pemanggilan fungsi insert. Nah, fungsi insert ini mungkin sudah dijelaskan di awal, itu digunakan untuk menambahkan value sesuai dari indeksnya. Jadi insert 1,2 maksudnya indeks ke 1 itu diisikan dengan 2. Nah, lalu di pick untuk hasilnya seperti ini, 2, 2, 9, 6, 1, 2, 9, 6, 11. Nah, untuk 2 ini yang dimasukkan itu masuk ke nomor 2. Ya, ini yang dilingkari. Nah, selanjutnya mylist dot insert indeks keempat dimasukkan dengan value 12. Nah, itu bisa dilihat di sini. Nah, untuk 12-nya ini terdapat di indeks keempat. Nah, untuk perhitungannya untuk penambahan ini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Oke, soal berikutnya kita disuruh buat metode untuk mencari banyaknya anggota sebuah linked list. Lalu buatlah metode untuk menghitung jumlah atau sum semua bilangan di sebuah linked list. Buat metode untuk menyambung dua buah linked list menjadi sebuah linked list. Pengguna bisa menentukan susunannya apakah linked list 1, linked list 2, atau linked list 2, linked list 1. Lalu buat metode untuk menambahkan data ke linked list. Sedemikian hingga data yang ada di linked list dalam kondisi terurut atau sorting. Lalu buatlah metode untuk membalik arah semua pointer di linked list. Lanjut. Nah, kodenya seperti ini. Jadi yang pertama ini ada tugas 3. Ini mylist get length ini untuk panjang listnya. Lalu yang sum untuk menambah menjumlahkan semua isi dari linked listnya. Berikutnya yang outputnya seperti yang di layar. Jadi panjang listnya ada 6 dan jika dijumlah semua datanya itu berjumlah 42. Oke, selanjutnya di code 172 itu ada list 1, buat list 1 di pick, lalu list 2 juga di pick. Hasilnya seperti yang di kanan, list 1 dan list 2-nya. Lalu kita memakai union untuk menggabungkan. Jadi menggabungkan list 1 dan list 2. Dan di pick hasilnya seperti yang di kanan itu. Jadi list 1 ditambah list 2 datanya seperti itu. Hasil gabungannya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu adalah auto sort ya. Jadi dia ketika memasukkan langsung otomatis ngurutin gitu. Jadi kita di sini memasukkan 7. Nah, angka 7. Nah, di sini urutannya itu 2, 4, 9, 13. Jadi urutan 7 itu harus ada di antara 4 dan 9. Kita masukkan, ternyata hasilnya sudah benar antara 4 dan 9. Kemudian selanjutnya itu adalah membalikan listnya. Ini sekarang kita panggil, ini adalah list sebelumnya. Ini list sebelumnya, ketika kita reverse, nah, jadi sudah dibalikin ya. Hasilnya 2, 4, 7, 9, 13, 13, 9, 7, 4, 2. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.